Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan 28 ayat 2 yang berbunyi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah antara janji dan perintah. Di hadapan bangsa maupun umat Israel, umat pilihan Allah itu, Musa kembali menekankan tentang aspek janji Tuhan dan perintahnya dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati di dalam beribadah kepadanya. Jika kita memahami janji-janji Tuhan Allah Bapa kita, maka kita akan terus bersemangat dan tidak lagi bersungut-sungut mau menaati dan melakukan perintah Tuhan, karena melalui ketaatan dan kesetiaan kita umatnya ini di dalam melakukan perintah Tuhan, maka janjinya pasti akan digenapi. Mengapa masih ada banyak orang Kristen yang beriman percaya kepada Kristus ini sampai sekarang ini belum mengalami penggenapan akan janji Tuhan kita, Yesus Kristus? Apakah janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi? Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan, semuanya itu tidak dapat dipisahkan dengan antara janji dan ketaatan, tidak dapat dipisahkan untuk melakukan segala perintah-perintahnya itu. Ketidaktaatan atau ketidaksetiaan adalah faktor yang dapat menghalangi janji Tuhan untuk digenapi di dalam hidup kita ini. Pada waktu kita mau taat, mau setia melakukan segala perintahnya, maka janji-janjinya pasti digenapi. Untuk saat maupun waktu sekarang kita melakukan firman Tuhan itu, untuk melakukan perintahnya, maka kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Mengetahui kehendak Tuhan bisa dan dapat saja diperoleh melalui keintiman atau kemesraan hubungan kita secara personal maupun pribadi dan persekutuan kita di dalam pribadi umat manusia dengan Dia Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Sediakanlah waktu kita ini untuk bersaat teduh dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi atau melalui orang lain, seperti mendengarkan hamba Tuhan di dalam berkhotbah maupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang perintah Tuhan yang harus ditaati, yang harus di dalamnya kita mengaku setia untuk juga mengerti tentang janji-janji Tuhan yang akan kita alami pula dalam hidup kita sehari-hari. Sesungguhnya tidak mudah bagi kita untuk memiliki karakter atau sifat taat dan setia itu, karena perlu latihan dan disiplin tinggi. Kita harus membiasakan diri di dalam bersaat teduh, sehingga kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter maupun sifat di dalam diri pribadi kita. Ketaatan maupun kesetiaan bukanlah suatu perubahan yang terjadi seketika itu juga, akan tetapi harus dibentuk secara berulang-ulang, perlahan-lahan, sampai menjadi karakter atau sifat dan kebiasaan kita, umat milik Tuhan ini. Melalui repetisi atau pengulangan terus-menerus, kita akan memiliki karakter atau sifat ketaatan dan kesetiaan itu.
Ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, yang percaya, yang beriman kepada Kristus, mau taat dan setia karena ingin mendapatkan berkat. Namun Tuhan mengendaki ketaatan atau kesetiaan kita itu bukanlah sekedar karena ada motivasi berkat yang mau dimilikinya, tetapi lebih daripada itu, yaitu kedekatan hubungan. Kita mau taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan adalah karena kita mau mengasihi Dia, sebagai tanda rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Dia yang adalah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita. Untuk itu ingatlah akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan pada Yohanes 15 ayat 7 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa antara janji dan perintah Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kami mau mengingat-ingat janji Tuhan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami, sesungguhnya kami juga harus taat dan setia kepada apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami sehari-hari, supaya jangan pernah kami abaikan untuk memperlakukan hidup yang seperti menurut rencana dan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sungguh-sungguh mau untuk memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, karena kami tahu apa yang menjadi janji-Mu itu senantiasa Tuhan akan berikan menuruti kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kedagingan kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa akan melengkapi harapan dan doa kami kepadamu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kuasa sakit penyakit yang sampai sekarang kami rasakan masih membelenggu pada diri kami ini dalam bentuk sakit penyakit apapun juga. Tapi kami percaya dengan kuasa pertolongan Tuhan, kuasa yang melampaui segala kuasa sakit penyakit apapun juga itu, dapat memulihkan, menyembuhkan kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kehendak-Mu jadilah dalam diri kami. Amin.